Alhamdulillah, sebelumnya pemirsa TV Al-Wafa Tarim yang dirahmati oleh Allah, Anda baru saja menyaksikan acara live ya, kehadiran tamu kita Habib Muhammad bin Ali bin Abdul Qadir bin Muhammad bin Ali Al-Habsyi Sahibul Maulid, yang malam ini malam terakhir beliau ada di Kalimantan Selatan. InsyaAllah besok pagi beliau akan mendarat di Jawa Timur, dan Alhamdulillah TV Al-Wafa Tarim menjadi panitia mengawal beliau dari datang sampai meninggalkan Jawa Timur. Mudah-mudahan kedatangan beliau menjadi kedatangan yang berkah insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. 24 jam bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adab yang kedua, adab dukhulul hammam. Adab-adab ketika kita masuk ke kamar mandi. Subhanallah, begitu indah dan lengkapnya syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya mengatur cara kita beribadah, bahkan cara kita di kamar mandi udah juga diatur oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Allamana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fi kulli syai'." Kami diajari oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adab tata cara di semua hal, hatta kaifiyatil julus fil hammam, sampai cara bagaimana kita duduk ketika buang air kecil dan besar, itu pun diatur oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Adab yang pertama, ketika kita masuk kamar mandi disunnahkan satrul ras, menutup kepala. Jadi dihimbau masuk kamar mandi itu pakai penutup kepala. Jika laki pakai kopiah, jika perempuan pakai kerudung atau sesuatu yang menutup kepala. Yang kedua, memakai sandal. Ini yang perlu diperbaiki di beberapa tempat. Kita saksikan sandal alas kaki itu ada di banyak tempat di luar kamar mandi. Ketika keluar dari kamar mandi, baru kita pakai sandal alas kaki. Ketika masuk kamar mandi, alas kaki dilepas di luar kamar mandi. Dan ini tidak sesuai dengan adab Nabi. Dihimbau masuk ke kamar mandi pakai sandal, karena di situ tempat najis. Keluar kamar mandi, silahkan Anda lepas sandalnya. Sunnah pakai kamar mandi, masuk kamar mandi dengan menggunakan alas kaki atau sandal sampai kita keluar. Ketiga, masuk kamar mandi dengan memulai kaki kiri, karena semua tempat yang jelek dihimbau kita memulainya dengan kaki kiri, seperti semua tempat yang baik dihimbau kita memulainya dengan kaki kanan. Masuk dengan kaki kiri dan keluar dengan kaki kanan. Masjid sebaliknya, masuk dengan kaki kanan, keluar dengan kaki kiri memulainya. Yang keempat, membaca doa. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dengan menyebut nama Allah, aku berlindung kepada Allah dari al-khubuth wal khaba'ith. Ada beberapa makna perbedaan dari para ulama. Ada yang mengatakan al-khubuth setan laki-laki, khaba'ith setan perempuan, dan ada yang mengatakan yang lain. Walhasil, kamar mandi tempat yang jelek, tempat berkumpulnya syaitan, maka kita berlindung kepada Allah untuk selamat dari godaan mereka.
Ada yang menambahi dengan salawat kepada Nabi. Yang kelima, tidak berbicara di dalam kamar mandi. Makruh, jelek seseorang bicara ketika dia di dalam kamar mandi. Terutama, ketika kotoran itu keluar, asyaddul karohah, lebih jelek lagi jika bicara bersamaan dengan kotoran keluar dari tubuh kita. Yang keenam, hendaknya jangan terlalu lama di kamar mandi, karena hal itu akan menimbulkan penyakit was-was. Banyak orang mengeluh tentang penyakit was-was ini. Salah satu penyebabnya terlalu lama di kamar mandi. Tidak pantas seorang mukmin menghabiskan waktunya di tempat yang jelek. Kamar mandi tempat kita membuang hajat, maka masuk, buang hajat Anda dan cepat keluar. Kamar mandi tempat syaitan, maka jangan lama-lama di dalamnya. Yang keenam, yang ketujuh, membuka aurat sesuai dengan kebutuhan kita. Jika mau wudu, maka tidak perlu kita buka semua baju dan celana kita. Ketika mau membilas kepala umpamanya, bahkan dihimbau ketika kita mau mandi sekalipun, hendaknya pakai penutup sarung atau celana yang menutupi aurat antara pusar dan lutut. Dan dihimbau ketika buka baju di kamar mandi atau di luar kamar mandi, disunnahkan membaca doa Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Dalam hadis diriwayatkan Imam Nawawi, dikutip oleh Imam Nawawi dalam Adhkar, bisa menutup pandangan jin atas aurat kita. Jin tidak bisa melihat aurat seseorang jika dia ketika membuka bajunya membaca Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Artinya, jika tidak membaca zikir ini, maka jin dan syaitan akan menikmati aurat kita. Maka setiap kita buka baju di kamar mandi atau di kamar tidur atau dimanapun, jangan lupa membaca Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Ketika kita mau buang hajat kita, hendaknya buka aurat itu seperlunya, sekiranya tidak kena najis. Enggak harus dibuka semua. Bahkan sebagian menghimbau, sekiranya ada orang yang masuk ke kamar mandi ketika kita buang hajat, dia tidak bisa melihat aurat kita karena masih tertutup dengan kain. Ada cara khusus di situ. Walhasil, bukalah baju pakaian kita seperlunya. Jika mau mandi besar atau mau mandi, dihimbau pakai penutup sarung. Karena Sayyidina Imam Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf menghimbau kita untuk mandi jangan telanjang, pakai sarung atau pakai celana panjang yang menutupi aurat kita sehingga malu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah 6 adab, 7 adab untuk masuk kamar mandi, dan masih ada 5 adab lagi karena tercatat di buku ini 12 adab masuk kamar mandi. Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan akan datang, program 24 jam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam.